Umi storyin The Nurul. Saya DM, kapan nih diundang nggak dibalas sama dia. Orang kalau dia di atas begitu mentang-mentang di TV mulu, disangka mau kirim-kirim yang gift mawar gitu, halo gitu. Emang orang gitu ya? Orang banyak yang DM ya? soalnya bukan apa-apa, banyak yang nge-DM Mi 150 sama kandang lepas nggak gitu. Saya kan tahu dulu lah. Iya. Ya Allah, ketemu lu lagi. Kalau mana terang banget sih. Emang ini mencerminkan perasaan hati. Perasaan hati lagi Bunga-bunga. Gue kayak gak masuk grup dah. nggak apa-apa, ini kan lu ini penetralisi. Iya, tadinya gue pakai lepis. Sama. Iya, gue Ini juga sama. Tuh, pakai celana kita kok. Iya. Tapi nggak kerasa nggak sih lo makin kesini kayak makin cepet banget Arya. Kemarin Iya, baru iya. syuting, sekarang udah syuting lagi. Kayaknya ini tanda-tanda kiamat. Kayaknya ini karena kita 2 episode seminggu. Itu 2 episode, 3. 2 kali syuting, Iya. 1 bulan. 3 kali bulan ini. Udah, Emang 3 kali bulan ini. Iya benar, 3 kali kan? 3 kali Oh, bulan pantes ini. kayak sering ketemunya ya. Iya. Dia lagi. Ketemu mulu tiap minggu Iya, ketemu. tiap detik ketemu. Aduh. Nih, lu nggak takut gak sih kiamat dikit lagi? Enggak, 2012 kemarin katanya iya tapi enggak. Mungkin di Enggak ada yang tahu, Bro. Iya. Kita nggak tahu, Rasulullah aja nggak tahu kiamat. Iya. Iya sih, gue juga Masya nggak tahu. Allah. Iya. Tapi feeling aja. Feeling lu punya orang dalam ya? Tapi lu kalau ketemu black hole pas kiamat gimana? Gue salim. Kok salim kan black hole planet. Black hole apa sih? Black hole planet. Gue kira black hole kayak hole itu anon Star Wars Sesuatu gitu. yang iya, sesuatu yang besar. Kayak di ini, kayak di Avenger ya? Gue kira yang penjahatnya gitu. Bukan. Iya, Black Panther. Tapi kalau kiamat gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini finalis Pildacil gimana kabarnya? Masa film kecil? Kalau ini ada Irfan Hakimnya nih. By the way, sebelum ini saya kan udah berapa kali sama Umi. Umi storyin The Nurul. Saya DM, kapan nih diundang nggak dibalas sama dia. Orang kalau dia di atas begitu mentang-mentang di TV mulu. Ini masih ada DM-nya nih. Nih, tuh nggak dibalas ya Kak, Umi. Ya Allah, iya. Parah kan? Dibaca di Udah disangkain kita mau ngelobi dia gitu. Disangkain mau kirim-kirim yang gift mawar gitu, halo gitu. Emang orang gitu ya? Orang kalau banyak jadi yang DM artis ya? soalnya bukan apa-apa, banyak yang nge-DM Mi 150 sama kandang lepas nggak gitu. Saya kan tahu dulu lah. Iya. Tapi saya juga nonton ini seru loh. Kalian tuh kalau ngobrol tuh kayaknya out of the box gitu. Masa iya, Enak soalnya kita hidup di zaman sekarang kan bener. Tadi kan saya dengar udah mau deket-deket di antara tanda kiamat itu waktu tuh berlalu cepet. Tuh, bener kan kata gue Mi. gua kan. Karena itu yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak waktu akan berjalan setahun tuh seperti 1 bulan seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 hari. Jadi waktu cepet karena apa? Keberkahannya itu yang banyak hilang. Pak Ustadz, mau nanya saya, kenapa kita kalau ngejalanin hari sama orang yang kita cintai itu berlalu sangat cepat? Kayak dia aja lo yang mau cintain. Tapi kalau misalkan nih, kita lagi live after break up. Nah, itu tuh kayak buset nih hari kagak kelar-kelar. Kayak kita Lama kerja banget gitu, ya. lama banget bawaan. Itu gimana? Nah itu karena katanya keberkahannya itu udah diangkat. Karena sebenarnya kan kita nih kalau kita hidup nyari keberkahan artinya akan datang banyak kebaikan. Salah satunya itu waktunya itu jadi berkah. Karena kalau waktunya udah nggak berkah jadi jalannya cepet aja gitu. Jalan waktunya cepet, quotation-nya lambat. Quotation tuh apa Pak Ustadz? Quotation ceritain dia apa? Emang apa? Emang apa Mi? Lu tahu Gue gak? juga nggak tahu quotation. Invoice. Oh, invoice. Invoice lambat. Waktu cepet invoice lambat. Oh, berarti- Kadang-kadang suka ada tuh kalau di kerjaan proyek begitu. Waktunya jalan cepet gila diminta invoice lambat gitu. Pak Ustadz pernah proyek. Kok tiba-tiba proyek? Oh, Kok masih tahu tiba-tiba sampai megang situ? proyek. Lah, Ya kan mana namanya tahu kalau lah. lelaki mah ada aja pengetahuannya. Iya, orang baca buku mah begitu. Asik. Berilmu makanya. Jadi keberkahannya itu dicabut. Kalau makin lama gitu ya Pak Ustadz ya makanya rasanya ya. salah satu tanda akhir zaman. Terus juga banyak musibah kayak bencana gitu. Nah, Makanya tapi- buru-buru dia pada nikah dah. Belum pada nikah. Kita juga pengennya begitu Kita ya. juga iya. Yang benernya Pak Tapi Ustadz. puyeng Pak Ustadz kalau nikah mah ya. Jadi ada 2 rumah. Tapi jadi ada setelan ini. udah soleha banget kayak udah. Ya ini kan gara-gara ada Pak Ini Ustadz Iris ini. Bella. Iris Bella. Loh kenapa? Kenapa emang? Ya nggak apa-apa juga. Oke. Cuma kan kita kan semua punya ini. Rolls Royce apa? Role Role model. Role Role model. Rolls Royce. Role Role modelnya model. Pak Ustadz.
Ini soleh-soleh gini masa sih nggak ada yang ngedeketin gimana ceritanya? Ustadz susah ya. Iya Pak Ustadz. Gundurwo semua yang deketin. Ya aduh, sebenarnya ada Pak Ustadz gampang. yang ngedeketin mah. Iya, tapi ngambang. Cuman ngambang masih bingung gitu. Nah, ini namanya kalau istilah anak Citayam piki nih. Picky Milih-milih. boyfriend. Iya. Nyarinya spek nabi jatuhnya. Ganteng juga, banyak duit juga, soleh juga. Iya. Sebenarnya itu dalam pernikahan itu, jodoh itu proses semuanya. Oh gitu Pak Ustadz. Begitu iya. Makan mie instan aja ada prosesnya, nggak main langsung. Iya bener-bener. Iya, Jangan mau yang instan. cepet-cepet aja gitu ya Pak Ustadz. Nah, ya. tapi kan kalau mau kiamat kita harus nyari jodohnya yang gimana biar kita Kalau mau selamat. kiamat, kalau pasti mau bawa kiamat. Kan tadi bilang kan kiamat nggak ada yang tahu. Nabi Muhammad SAW aja nggak tahu. Kiamat. Masalahnya itu Iya, dirahasiain. Tapi yang paling pasti datangnya hari Jumat tuh udah pasti. Hari Jumat. Hari Jumat. Berarti kita kudu hati-hati ya pas Jumat ya. Nah, makanya kata Nabi kan kalau udah datang hari Jumat, kalau orang yang tahu tuh sebenarnya takut karena hari Jumat tuh datang kiamat. Tapi kiamat itu terjadi cuma buat orang-orang yang kehidupannya buruk. Kalau orang-orang baik ini nggak akan ngerasain kiamat. Oh, kita meninggal duluan. Iya, jadi kalau misalkan orang-orang yang baik itu akan dikirimin angin lutuf, lembut gitu. Jadi kayak kita udah dimatiin dulu yang orang-orang baik. Kiamat itu terjadi buat orang-orang yang jahat. Mau kena yang angin suka terus zolimin ngantuk orang. terus mati gitu. Bener. Gampang. Iya kayak dikasih anuan ya. Apaan? Iya kayak begitu, kurang lebih penggambaran gitu. Ada dukhon namanya. Kiamat itu terjadi cuma buat orang-orang jahat doang sisanya. Iya. Makanya hidup di dunia ini jangan jadi orang jahat. Jadi kita nggak ngerasain kiamat. Kalau kita sebagai orang baik ngerasa dijahatin sama orang gitu Pak Ustadz. Iya, dalam nih Pak Ustadz pertanyaannya itu nih. Pak Ustadz dia meninggalnya. Sakit hatinya. Cara paling terbaik membalas kejahatan orang lain adalah dengan memberi kebaikan kepada orang itu. Tapi kadang-kadang kita juga dongkol kalau udah dijahatin masa kita bayain. Nah, pilihannya cuma dua. Membalas dia dengan kebaikan. Nanti kan dia bilang, kok gue jahatin dia tapi dia malah balas baik ya. Lama-lama dia jadi malu. Lama-lama dia jadi kayak rasa iba sama kita. Atau yang kedua, ya udah kalau memang ternyata kita udah baikin dia tetap jahat juga. Jaga jarak aja sama dia. Udah cut off aja ya. Nggak apa-apa, itu hak kita juga kayak begitu. Tuh, nggak Jaga apa-apa. jarak. Pokoknya jangan sampai kita ngelihat seseorang yang sekiranya itu bisa ngerusak suasana hati kita. Itu baiknya dijauhin aja, dijaga jarak. Gitu. Kadang kita Menjaga jarak sebagai perlu. manusia tuh masih ada perasaan kayak kelamaan kalau dibalas Tuhan kita aja yang balas gitu. Nah, iya Pak Gatal, Ustadz. Pak Ustadz. Kayak greget gitu Pak Ustadz. Gitu. Bawaannya. Bacain ayat kursi atau dikasih ayat kursi aja. Bacain ayat kursinya gebok juga gitu. Jangan. Ayatnya apa aja tapi kursi. Iya, kursinya yang masalah. Tapi kalau misalkan seandainya nih ya, setiap keburukan orang kita balas keburukan, maka dunia ini isinya keburukan terus aja. Oh iya. Kalau enggak dikata-katain kita senyumin Iya, aja ya. bener. Coba kalau misalkan sering di komen, pasti pernah ngerasain kan di head comment sama netizen kan? Iya. Kalau kita ngebales itu netizen itu, dia malah girang. Bener sih. Ya kan, karena kesibukan dia pebisnis kripto alias nganggur pasti kan. Ya mohon maaf nih, apa hadiahnya Anda head comment kepada orang? Jadi duit enggak? Jadi saldo Bitcoin kagak? Ya kan? Jadi dosa iya. Nah, makanya ngapain? Kalau dia nggak bisa berpikir jernih gitu, berarti orang ini kedua kemungkinannya orang nggak waras. Tapi Pak Ustadz pernah dapat head comment? Iya. Pernah juga dapat Itu head doa tuh. comment. Yang komen. Ya, ketahuan ngejani sepil. gitu. Saya bikin 30 akun. Kalau bengong suka iseng. Iya, tapi kan kata Nabi Muhammad SAW, orang yang dihina, orang yang dizolimin, justru derajatnya itu bakal Diangkat ya Pak sama Allah. Ustadz. Ya Allah. Dengan catatan sabar aja. Iya ya Allah, senyumin. sabar deh. Sabar ya Allah. Nih contoh aja, contoh paling realistis, kayak geng-gengnya Raja Arab. Yang paling sering dicela siapa? Ya? Aloy, Bang Aloy. Nah, yang paling terkenal siapa? Selain Raja Arab. Bang Aloy. Nah, kayak gitu aja simpelnya. Siapa yang paling sering dihina, siapa yang paling sering direndahin, dia yang bakal dinaikin derajatnya. Berarti lu ngatain gua aja pada. Jangan lu mah cakep kan. Orang gitu kan udah sengaja. Iya. Nggak sengaja Pokoknya ya? simpelnya begitu aja. Yang penting biarin orang lain ngina kita, karena kita nanti di akhirat kan nggak ditanya kenapa kamu dihina sama orang lain, tapi ditanya kenapa kamu menghina orang lain. Iya ya Allah. Itu yang ditanya. Belajar ya kita nih, astagfirullah. Pak Ustadz, kan nih kita tadi dapat pelajaran dari Pak Ustadz nih tentang menghina-menghina. Nah, kita juga pengen tahu nih pengalaman Pak Ustadz gitu, belajar. Kan Pak Ustadz ini mu'alaf ya Pak Ustadz, mohon maaf ya. benar. Nah, itu apa yang Pak Ustadz rasain gitu
sehingga Pak Ustadz memilih kayak memutuskan oke, aku mu'alaf aja gitu. Iya. Iya kayak ngerasa kedamaian aja setelah mempelajari Islam dengan baik itu ternyata hidup saya tuh jadi damai aja. Jadi kayak nggak mau jahat sama orang. Kayak hidup tuh kayaknya jadi ngerasa tuh kayak kecanduan sama berbuat kebaikan. Jadi pengen hidup tuh pengen berbuat baik terus gara-gara karena ajaran agama Islam sampai kan kalau kamu nggak bisa berbuat baik kata Nabi minimal tutup mulut kamu begitu. Karena kan mulut nih paling senjata paling berbahaya. Bayangin aja itu Donald Trump tuh perangan tuh sama Iran sama Iran. Itu gara-gara apa? Gara-gara mulutnya dia. Iya. Ya kan? Iya benar. Dia bilang, coba mohon maaf. Dia bisu gitu misalnya ngomong. Dia nggak bisa ngomong kan? Kalau dia Nggak bisa ngetik nyambung. nge-WhatsApp. Iya, dia ngetik Iya, gimana? nge-WhatsApp orang Iran. Bentar lagi juga aja sih ya. Iya sih memang, tapi artinya kemungkinan, semua nggak itu yang paling berbahaya dari Lisan. itu ya lisan itu. Makanya nanti di hari kiamat semua manusia itu ditutup lisannya, yang berbicara tuh tangan semua. Kenapa? Karena kalau orang di sidang, pernah nonton orang di sidang kan? Iya. Atau di TV itu orang. Biasanya dia kalau misal kamu melakukan gini-gini, dia ngebelanya pakai apa? Pakai mulutnya dia kan? mulut. Enggak, saya nggak pernah begitu. Saya nggak pernah jahat, saya nggak melakukan itu. Nah, tapi nanti di akhirat ditutup mulutnya. Bup, yang ngomong tangannya, kakinya, semua Tangan kita ada tubuhnya. mulutnya apa? Iya, Ya berbicara. begitulah kurang lebih ya. Begitu kurang lebih. Jadi kayak ngomong semuanya itu apa yang pernah kita lakuin. Makanya hati-hati sama tangan, sama kaki. Usahain kita seumur hidup kita nih ya, tangan kita dipakai buat kebaikan. Ustadz, katanya kalau cewek itu ngomongnya kudu pelan-pelan. Emang bener Pak Iya. Ustadz? Soft spoken. Iya, Kalau Kalau- kita orang Betawi, Iya. ada yang suka teriak. Apa harus slow? Katanya Gak bisa kudu- sama kita juga dari dulu kayak Iya. nada. Gitu, Pak Ustadz. Nih kalau yang sebenarnya ajaran yang paling baiknya itu wanita itu kalau sesama wanita ngomong harus lembut aja. Tapi kalau sama laki-laki yang nomarum kalau bisa tuh agak judes, agak jutek. Ih Pak Ustadz. Udah bener sih Pak Ustadz, gitu aja Ya, udah nih ngomongin. karena ini susahnya kultur di negara kita begini. Saya punya teman orang Singapura. Iya. Dia pernah buka usaha di sini, punya karyawan lo orang Sunda. Orang Sunda kan ngomong kan begitu. Halus, lembut. Ngomong halus ke atasannya dia, ya dia baper dong. Menurut dia, kultur di luar negeri, kalau kita ke luar negeri kan lihat aja orang kan cuek hidupnya gitu kan. Kalau ada orang ramah berarti mungkin dia tertarik. Dilamar lah itu perempuan, nggak diterima, stres akhirnya itu cowok karena dia menganggap perempuan itu seneng sama dia. Oh, karena ngomongnya lembut. Karena ngomongnya lembut gitu. Bukan karena ngomong ada cenahnya. Ente. Jadi kalau sama perempuan lembut banget. Kalau perempuan ya, tapi kalau sama laki-laki jutek, judes gitu. Coba ntar kita datangkan Jeffrey Nicole ke sini. Oh, itu nggak bisa. Langsung lembut. Langsung lembut. Iya. Waduh, baru dikasih ilmunya udah Ujiannya. Gitu. Apalagi nanti kalau udah menikah. Kalau itu iya ya Pak Ustadz ya, biar nyaman ya suami ya. Sekarang kalau udah menikah, coba aja misalkan atau laki-laki kalau dilembutin sama perempuan tuh biasanya tuh pasti kalah dia. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri sama istri gitu, istri selembut Iya, gitu. ngomongnya Pak Ustadz seneng nggak, tenang nggak? Semua laki-laki bukan saya doang. Tenang ya? Laki-laki kalau udah dilembutin, kalian yang kalau udah menikah sama suami dilembutin, terus misalkan lagi marah apa segala, lembutin aja. Minta beliin helikopter juga dibeliin. Kalau punya duit. Kalau punya duit, kok masa iya? Iya, maksudnya kita deket sama UMR paling ya, paling banter. Masa iya? Ya istilahnya gitu. Jadi apapun yang laki-laki punya, selama dia dilembutin, udah pokoknya dia pasti nunduk. Laki-laki semakin dikerasin, dia tuh semakin ngotot karena di egonya dia tuh diserang. Nggak bisa laki-laki tuh. Laki-laki normal ya, ini bicara laki-laki Iya. normal. Tapi kalau cewek tuh malah semakin dia udah klop sama cowoknya malah makin bisa ngeluarin amarahnya nggak sih? Iya. Itu tuh Iya. tanda dia udah sayang sama cowoknya gitu. Iya memang sering terjadi di kota-kota kecil yang kayak Ya gitu kan, Mbak? memang. Belum aja kayaknya belum waktunya dia aja Pak Ustadz. Iya, Umurannya belum. dia tahu bahwa emang harus emosinya tuh kalau sama suami nanti kayak gitu. Belum aja Jadi kebalikannya gitu. Lo kan emang pengennya emosi aja, marah. Waktu itu katanya Pak Ustadz juga pernah kajian di tempat pijit plus-plus. Bab, Sambil kata-kata itu. Zam gitu. Iya. sambil mijit gitu. Iya,
Khusus sambil mie. Sambil mie. Ya terus Ini kan Pak Ustadz. enggak kali aja ya cuma refleksiologi gitu. Ya enggak ada. Ini kan Hari hari mungkin enggak yang pijit mie plus bukan di Kokuo. Bukan kuku. Pijit Gimana plus Pak Ustadz dakwahinnya? Iya di tempat klub malam. Pernah. Iya pernah. Ternyata mereka tuh lebih seneng. Saya sebenarnya lebih seneng dakwah sama mereka. Dia tuh lebih seneng dengerin Respect agama. ya. Karena mereka tuh kan bayangin mereka kerja malam nih, mohon maaf. Mereka kadang-kadang misalkan masuk jam 7 malam, pulang subuh tuh habis subuh. Mereka pasti tidur kan pagi sampai ke siang. Nah, mereka tuh nggak punya waktu, bahkan kadang-kadang berapa banyak mereka nggak sholat Jumat. Kapan punya waktu buat dengerin ceramah? Jadi ketika kita datang ke situ, mereka dengerin ceramah tuh sampai ya mohon maaf kayak office boy-nya gitu sampai dengerin dia. Ya khusyuk banget lah dengerin. Jadi saya senang banget mereka tuh ada rasa seperti haus sama kebaikan gitu. Ya udah kita DJ-nya sampein juga. kebaikan aja. DJ-nya enggak ada. Nah, DJ-nya nggak ada. Enggak ada. Kan lagi Tapi kita tausiahnya di mimbar DJ. Oh iya. Iya, di mimbar DJ dikasih bangkunya. Tapi ada Aloy. Begitu. Bareng Aloy. Iya. Enggak juga. Sambil Biasanya takutnya ada Aloy. alay. Kajian nama Aloy pernah. Oh iya. Kajian nama Aloy pernah juga. Masya Allah. Ya artinya kan di mana aja tempat itu sebenarnya kita bisa nyampein kebaikan dimanapun Iya. itu. Mereka kan punya hak juga untuk dapat kebaikan. Tapi Pak Ustadz ada kayak ketakutan nggak kayak kalau netizen tahu takut dihujat nih gua gitu-gitu. Ada kayak gitu nggak? Apa ya udah emang gua pengen berdakwah. Ya semua orang manusia tuh dalam kehidupan dunia ini nggak akan pernah bisa selamat dari mulut manusia. Nabi Muhammad aja nabi paling sempurna nggak selamat kan dari mulut manusia, dituduh orang gila, dituduh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf yang ganteng gitu aja kena fitnah. Padahal dia nggak berbuat jahat dari kecil. Kita nih siapa kalau mau selamat dari mulut manusia tuh kita siapa? Jadi kita harus paham dulu, nggak akan pernah bisa kita selamat dari mulut dan tingkah laku buruk manusia. Karena itu setiap orang pasti kena. Begitu. Oh pasti dijudge ya. Apapun yang kita lakukan, pasti mau baik mau buruk semuanya pasti akan dapat penilaian orang. Tugas kita cuma ya udah. Kalau misalkan itu ternyata baik, nasihatnya udah kita ambil. Kalau buruk ya udah diemin aja. Iya sih bener ya, mau sehebat apapun kita, mau secakep apapun pasti tetap ada aja kurangnya di mata orang nih. Tuh. Ya, Sering nggak di kolom komen, Umi? Aku? Iya enggak, kalau aku kan iris bela, kirain iris bela Oh, gitu. gitu. Iris bela, irisan cabe nih. Buat Indomie. Ya udah, kita mau masuk ke segmen jawab jujur. Nanti kita bertiga secara bergantian bakalan bacain pertanyaan dari Fishbowl buat dijawab sama Ustadz Jojo dengan jujur. Segmen jawab jujur. Yeay. Nih Pak Ustadz, pas kita udah berusaha jadi lebih baik, kadang ada aja temen yang sengaja ngungkit-ngungkit masa lalu atau aib kita yang dulu. Reaksi terbaik Ustadz buat ngadepin teman model begini bagaimana? Teman model wancoy, bagaimana? Ada penjelasannya. Setiap kita mau ke arah kehidupan yang lebih baik, pasti ada ujiannya. Kita mau dapat gelar S1, pasti ada ujiannya skripsi. Betul. Ya kan? Nggak mungkin ucuk-ucuk langsung pakai toga, nggak mungkin. Oh iya, Bisa Pak Ustadz kalau beli jasa? Oh iya benar. Emang ada yang mau beli jasa gitu? Ada kali. Pokoknya intinya, nggak ikut? setiap itu ujian. Iya benar. Ujian, pasti ada ujiannya. Nah, salah satu kita mau ke arah yang lebih baik itu ujiannya. Itu orang macam-macam tuh. Ada yang diuji ketika dia berbuat baik, ternyata banyak dapat pujian dari orang. Wah, hebat nih orang baik segala macam. Itu ujian juga tuh sebenarnya tuh. Karena kadang-kadang ada orang yang dicela dia nggak mempan, tapi giliran dipuji, jadi lupa diri dia. Kayak begitu kan, jadi malah sombong, jadi apa. Dia nggak lolos ujiannya. Yang kedua, ada orang yang kayak jenis gini. Yang ketika mau ke arah lebih baik, diomongin orang. Pantesan hujan, udah seminggu. Sholat lo ternyata gitu kan. Ada aja tuh omongan orang. Waduh, ada kesambet malaikat mana nih tiba-tiba sholat. Kan pasti ada teman. Nah itu adalah ujian-ujian yang sebenarnya hakikatnya dikirim sama Allah buat neguhin kita. Kita itu bener nggak pengen jadi orang baiknya. Kalau kita misalkan ternyata gitu udah lemes duluan, maka Allah ngeliat ya udah berarti lu nggak sungguh-sungguh. Oh itu ngetes ya? Iya, ngetes ujian. doang ujian istilahnya. Jadi kalau kayak gitu udah istilahnya pernah lihat kuda di Monas? Pernah. Ada kacamatanya kan? Iya. Nah, pasang kacamata kuda gitu aja. Jadi nggak ngeliat kanan kiri, di jalannya lurus aja. Jadi apa kata orang, udah diemin aja. Nggak usah Cuek aja, dipikirin. cuek bebek aja. Yang penting terus aja perbaiki diri kita, benahin diri kita. Nanti banyak kebaikan yang bakal datang dalam kehidupan kita. Berarti sabar sama ujiannya ya Pak Ustadz ya. Lanjut Pak Ustadz. Ya. Ini ada pertanyaan. Kalau disuruh milih mana yang sebenarnya jadi ujian terberat pas hijrah? Godaan dari luar, kayak omongan orang dan circle yang ngajak nongkrong, atau godaan dari dalam, nahan hawa nafsu sendiri? Dari dalam, semuanya.
Nggak saya doang, pasti semuanya itu. Karena ujiannya itu yang paling berat ngelawan kayak kebiasaan buruk kita gitu. Yang udah terbiasa, kayak misalnya kalian denger tuh dosanya gibah, ngomongin orang gitu nggak boleh, tiba-tiba ada temen nih ngomongin nih, ngajak gibah tuh enak banget kayaknya. Itu kan nahannya tuh, berarti kan ujiannya itu orang luarnya itu, tapi ujian yang paling berat itu dari diri kitanya. Kalau kita bisa nahan decision di kita, udah sebenarnya kita bisa lolos. Tapi kadang-kadang kan kayak kita udah biasa 15 tahun jadi gibah lovers gitu kan. Gibalicious. Iya kan, kayak gitu. Jadi kayak susah banget tuh ngelawan nama diri sendiri itu. Tapi kalau dari luar, kita cuma cukup nggak usah dipikirin, selesai. Tapi ngelawan watak kita yang udah bertahun-tahun itu tuh yang paling berat. Iya benar susah. Paling susah tuh makanya perangnya tuh sama diri sendiri. Makanya kan waktu Nabi Muhammad SAW para sahabat bilang jihad kan, dibilang nanti ada jihad yang lebih besar lagi. Apa jihad lawan hawa nafsu ini yang paling berat. Lawan diri sendiri itu, perang lawan diri sendiri itu berat Iya banget. bener sih, daripada orang lain ya. Apalagi Iya. cewek sering berantem sama pikirannya sendiri. Iya benar. Overthinking ya. Overthinking. Iya, apalagi udah Mau jam-jam tahu nggak obatnya? 12. Apa tuh Pak Ustadz? Puasa 3 hari. Setiap bulan Ayamul Bid namanya. Setiap tanggal 13, 14, 15 nanti itu hilang tuh. Oh itu rutin? Misalnya tanggal 13, 14 nggak boleh kayak puasa Enggak Daud? harus. Misalkan kalian ada tanggal 14 ada syuting kuliner. Gitu misalkan. Geser aja. Mau tanggal 1, 2, 3 pun nggak apa-apa. Tapi paling afdolnya 13, 14, 15. Tandanya gimana? Kalau dalam kalender Hijriah itu pastinya setiap tanggal 13, 14, 15 pasti bulannya itu full. Oh full moon. Iya, kalau tandanya itu full moon aja udah. Kalau udah full moon, nah itu tanggal 13, 14, 15 udah pasti tuh. Kan kalau misalkan tanggalan Romawi pasti mencong-mencong dia kan. Berubah-berubah kan. Tapi kalau kalender Hijriah pasti itu 13, 14, 15 full moon. Sampai hari kiamat begitu. Sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat pasti begitu. Nah, kalau misalkan mau 13, 14, 15 silakan tuh yang paling bagusnya. Atau tanggal lain misalkan, oh tanggal 13, 14, 15 Hijriah itu di kalender sininya tanggal berapa ya? Oh itu saya lagi ada kerjaan lagi, kayaknya susah puasa. Nah, ganti yang kayak tanggal agak kendor nih. Yang ini aja yang 3 hari ini udah. Itu nanti lama-lama kelatih hilang tuh pikiran buruk, negatif semua hilang. Saya udah ngalamin sendiri. Masya Allah. Nah, yang soalnya yang paling sering nih buat teman-teman sekalian, nggak cuma kalau kalian kan mikirnya kan kalau kalian udah di Masya Allah di level artis gitu kan, yang udah sibuk. Tapi banyak orang yang di level yang overthinking terhadap masa depan. Bener. Ya kan? Kita juga masih ada proses gitu. Masih ada juga. Masih banget. Masih banget. Saya pikir kalau orang saldonya di atas 100 miliar udah 100 miliar dapat dari mana? Iya. 100 M. 100 M. Amin. Amin. Nah kita mah udah gak Nih. kerja begini kan. Iya. Nih, saya sering nyampein, saya tuh sering bercanda hal kayak gini, tapi banyak jadi kejadian nyata. Iya bener Pak Ustadz. Saya pernah mau wawancara ini, ada follower saya kayak, Pak Ustadz kan demen makan kambing katanya. Saya mau ngajak ke Bogor, ada tempat makan kambing paling enak. Saya mau wawancara dijemput tuh. Dijemput sama dia. Kambing. Sama siapa dijemputnya? Sabar Pak Ustadz. Sama Sky Glider. Sama orang ini, followers ini diajak makan, diajak sama orang makan. asing? Hah? Sama orang asing? Ya Stranger. followers Sama ya kayak stranger. aja kayak dia tiba-tiba pengen udah Jemput. sering chat-chatan DM-an gitu kayak ayo benar udah oke, diajak makan habis itu dikasih duit. Ih, enak bener ya. Saya terus ngomong mau coy enak juga ya coy, sering-sering aja kerja kayak gini, udah makan dijemput kasih duit, nggak taunya saya dibikinin program Bakulnas kuliner sama Wancoy, makan enak digaji juga. Dibayar. Iya di YouTube sampai sekarang jalan, padahal tuh dari omongan bercanda doang. Enak ya kerja begini ya gitu. Iya enak ya coy kerja begini, sering-sering aja nih kerja begini. Bapak itu ya berarti ya kalau Iya, makanya kalau tadi saya bilang 100 M, amin. Amin. Amin banget Pak Ustadz. Iya, kita dikasih hadiah nggak nih? Kadoin nggak? Iya. Masa 100 M, kambing yang 350.000. Ya, Nasi kebuli, tapi itu. Kandang-kandang ya saya beliin buat Pak kandang. Ustadz. Sampai Iya. ngangonnya Enggak, Pak Sampai Ustadz. ngangonnya. Kambing Garut juga kita. Pokoknya kita nih kalau dalam kehidupan ini sering-sering ngomong yang baik-baik udah. Yang baik-baik aja Pak Ustadz ya. Iya. Semoga dapet jodoh yang kaya, yang Amin. baik, yang ganteng. Amin. Yang setia, jangan kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Tapi emang bener tahu Pak Ustadz itu kalau minta doa jangan setengah-setengah ya. Iya, karena Allah Maha Kaya. Iya benar, saya Orang yakin. luar negeri aja banyak tuh bercanda di depan Ka'bah kan. Ya Allah fulus. Oh ini miliar bener langsung diposting berapa tahun kemudian jadi orang kaya dia. Yakin lu yakin gitu sama Iya Allah ya. makanya ngomong yang baik-baik. Jangan kayak lu gue sumpahin lo ya lu dapet ini lo dapet jodoh yang ini lo jelek kamu suka nyakitin lo begitu. Jangan begitu sama orang.
Allah. Nggak boleh kita. Makanya ngomong yang baik-baik aja. Kenapa? Kalau kita ngomong yang baik-baik, kata Nabi Muhammad SAW, nanti akan ada malaikat yang doain kita. Untukmu seperti itu juga. Gitu. Masya Allah. Jadi Umi doain Buah coba. Semoga Boa dapat cowok Laki yang yang baik, baik. cepet nikahnya Soleh. sama sekarang. Ya, amin. Itu ada malaikat yang berdiri langsung untukmu Sama seperti ya? itu Ya juga. Allah. Jadi kita doain orang, yang doain malaikat. Lagi deh, Cakepan mana doanya? malaikat. Nah, begitu. Itu Ya Nabi Allah, yang bilang. semoga Umi dapat cowok yang kaya, Amin ya Allah. baik, bukan suami orang, bukan koruptor. Amin, amin. Amin. Terlalu Makasih, detail ya Bu. kayaknya deh. Iya. Kan kudu detail Pak Ah, Ustadz. iya, oke. Iya. Pak Ustadz kan tadi itu ya soal nahan-nahan gitu, Ah. Pak Ustadz berhasil mengalahkannya. Nah Pak Ustadz kayak misalkan nih banyak orang-orang yang hijrah gitu, kayak dulu belum berhijab, terus akhirnya dia berhijab, terus akhirnya dia kayak beneran hijrah nih. Itu foto-foto zaman dulunya tuh di sosmed itu mesti dihapus kagak sih? Itu udah konsekuensinya terhadap kejadian masa lalu. Kayak misalkan di Islam tuh kayak orang mohon maaf punya tato. Dalam Islam kan tato kan nggak boleh. Tapi kalau dia udah benar-benar bertobat, tatonya nggak usah dihilangin, udah. Sama nggak apa-apa, Islam Ustaz. dimaafin, udah. Masya Selesai. Tapi jangan ditambah lagi ya. Iya benar. Iya kan, Pak Ustaz? Benar, Nggak udah boleh berhenti. ya? Yang penting udah gitu. Kalau Cukup aja temporer itu jadi kenangan juga lama. nggak boleh. Temporary. Iya temporary. Temporary itu kayak Yang tato bisa jagoan hilang. neon ya. Tato Yosa Iya. bisa hilang. Iya. Ya pokoknya jangan kayak begitu karena takut meniru-niru, pengen punya kayak gitu. Jadi kalau orang udah punya tato ya udah, sama juga kayak orang fotonya udah di mana-mana ya udah cepet tobat aja. Kalau dia memang bisa punya ikhtiar untuk bisa ngilangin itu silakan. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa punya ikhtiar ya udah. Allah udah maafin dia, udah tobat ya udah. Minta aja sama doa sama Allah, ya Allah tutupin dong aib-aib saya gitu. Tapi Pak Masa Ustadz, lalu. misalkan nih kita pengen nato, besok baru sholat anuan, sholat tobat, itu boleh nggak? Kayak udah ada niat gituan, tapi kan besok Lu nato sholat dulu, tobat. baru Iya, abis itu sholat Besok tobat. sholat Iya. tobat gitu. Itu namanya ngegocek Allah sih tuh ya. Iya. Astagfirullah. Ngegocek Allah sih ya. Nggak boleh ya, Pak Ustadz ya. Ada Enggak, masalahnya juga lo belum tentu besoknya masih hidup apa Masih hidup enggak. iya. Lo jangan kayak Lah gitu. iya dong. Pulang nato ditabrak gobrak. Kalau tato buat gobrok-gobrok kan. Gedobrak. Masa gitu? Sebenarnya cuma kayak masalah kenapa tato tuh nggak boleh dalam Islam, cuma karena menyakiti diri sendiri aja. Islam tuh nggak mau jangankan ngerugikan orang lain, ngerugiin diri sendiri aja tuh bagi Islam tuh jangan deh ngerugiin. nggak boleh. Tapi emang iya tuh ya, Pak Ustadz, kalau makin sayang sama diri sendiri tuh sama Allah tuh juga makin diperbanyak rezekinya. Iya Makin bener, sayang. kayak termasuk kadang-kadang orang ngerugiin dirinya sendiri tuh bisa bentuknya kebaikan juga. Kayak misalkan Umi duitnya 1M, gue bosen punya duit bagi-bagiin semua 1M. Iya. Duitnya gitu kan bagi-bagiin semua. Nah itu termasuk menjolimi diri sendiri juga. Kenapa Ustadz kan itu Walaupun sedekah itu baik. bentuknya kebaikan, karena kalau misalkan nanti dia bagi-bagikan uangnya habis, nanti dia jadi ngarepin dari orang lain. Yang terutang. Harusnya dia jaga buat punya dirinya Diri dia dulu, sendiri. benar, Jadi Pak Ustadz. ngerugiin diri sendiri itu nggak harus senantiasa yang bentuknya keburukan. Iya, Bentuknya kebaikan pun kadang-kadang begitu. Kayak misalkan bentuk sholat subuh 2 rakaat, biar kusuk 4 rakaat gitu misalkan. Enggak usah ya. Nah, Usah. begitu. Iya, Berlebihan ya. aja ya. Berlebihan. Oh iya, sesuatu yang berlebihan juga kan nggak baik ya. kata Allah ya. Benar, Benar. begitu. Ya. Nah Pak Ustadz, sebagai penutup, boleh dong Pak Ustadz kasih pesan nih ke kita-kita, terus ke para warga yang sekarang mungkin lagi ada di titik terendahnya mereka, ngerasa kayak dosa udah banyak banget, terus mungkin Gen Z kayak seumuran kita tuh ya Pak Ustadz, ada di fase yang kayak udah lama banget nih nggak sholat karena malu berhadapan sama Allah, kayak datang cuma ada maunya doang gitu, kayak ngerasa udah telat banget buat balik lagi ke Allah. Itu gimana Pak Ustadz, kasih pesan-pesannya Pak Ustadz? Pada intinya siapa aja yang mau memperbaiki hubungannya sama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala 24 jam selalu menerima. Allah tuh saya sering bahasakan maha asik, beda sama manusia lah. Allah maha suci dari sifat-sifat manusia. Jadi kayak misalkan kalian nih punya anak bayi, ya kalian nanti punya anak bayi, kira-kira tega nggak kalian untuk melemparkan anak bayi kalian ke lubang api? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Karena apa kalian nggak mungkin melemparkan ke lubang api itu, meskipun di lubang api itu ada jalan keselamatan. Karena kita yang lahirin. Nah, nggak mungkin kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala 70 kali lipat lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya itu.
Masya Allah. Jadi artinya kalau seorang ibu aja baik sama anaknya begitu, Allah 70 kali lipat. Itu perumpamaan yang dibuat Nabi supaya orang tahu. Jadi kayak kapan aja orang manusia mau balik sama Allah, Allah selalu buka pintu. Nggak mungkin kapan aja. Abis itu udah mau, sekarang mau sholat nih, antar kambuh lagi. Terus diterima terus sama Allah. Allah buka terus pintunya itu. Pintu makan, makanya itulah kenapa Allah dibilang Maha Pengampun, Maha Penyayang begitu. Jadi sampai diceritain sama Nabi itu kayak diumpamain senangnya Allah kepada seorang hamba yang mau balik sama Allah itu diibaratin seperti orang yang lagi jadi musafir di tengah padang pasir, kan udah nggak ada apa-apa nih. Dia naik onta, terus ada perbekalan makanan dia kan, lagi duduk, ontanya hilang tiba-tiba. Sedih dong dia kan segala macem. Aduh gimana nih makanan malah lapar, tiba-tiba ontanya balik lagi. Seneng gak dia? Senang. Nah Allah 70 kali lagi lebih seneng daripada orang yang kehilangan onta itu. Masya Allah. Tuh ya, jadi Pokoknya jangan minder deh. Udah pokoknya Allah tuh maha asik. Pokoknya jangan pernah sifatin Allah tuh kayak manusia, nggak enak kan saya sama orang itu, dia sering baik sama saya pernah bikin kesalahan sama dia. Enggak, Allah tuh maha suci dari sifat manusia dan Allah tuh sayang banget sama kita. Udah pokoknya kapan aja mau balik dah buru-buru. tuh ya Gitu. para warga ya, jadi nggak ada waktu kata terlambat, jangan ngerasa kayak minder, mau balik lagi dekat lagi sama Allah. Jadi nggak apa-apa mau kapanpun ya Pak Ustadz, Kapanpun, mau dalam jangan dengerin keadaan kata orang. apapun ya Allah, Dengerin insya kata Allah Allah. mau diterima atau enggaknya itu urusan kita sama yang Sama di Allah. atas. Betul. Gitu. Makasih ya Pak Terima Ustadz kasih sudah Iya, banyak sama-sama. kesini Pak ngasih Ustadz, ya kajian Allah. ilmu-ilmu ke kita. Iya Ya semoga Allah. Pak Ustadz juga Banyak duitnya. banyak dilimpahin. sehat terus, Pak Ustadz, Ketemu sekeluarga. Ronaldo. Amin ya Allah. Makin Amin, ganteng ya Allah. dah, Pak Makin Ustadz, ganteng. ya. Ketemu Messi. Udah punya mobil Porsche. Amin. Tahu aja. Bener loh, gue pengen banget tuh mobil kan? itu tuh. Iya, cakep banget ya. Itu juga saya pengen, makanya saya dari awal. Biar malaikat juga ada ini. Iya, Udah, Masya Allah. sampai Amin, jumpa amin, buat amin. warga-warga dan Dadah. jangan lupa nonton episode selanjutnya. Karena ada Nurul tayang seminggu 2 kali, tiap hari Selasa sama hari Jumat jam 7 malam. 7 malam. Bye-bye. Assalamualaikum warga. Lu suka nggak punya laki begitu? Enggak. Mundur. Amin. Pakai ini. Mendingan nggak punya laki daripada punya laki digebukin. Ember. Pakai ini nih. Hidup Hari Kartini. Hidup Hari Kartini. Hari Kartini mah hari ini mah. Iya. Iya, gue juga tahu.